dengan streamer-streamer Nimo TV. Jangan lupa juga tetap buat acara ini kondusif, tidak ada toksik-toksikan. Pokoknya dukung tim kesayangan kalian tanpa menjatuhkan tim lain. Respect all team. Yes, pasti respect all team kali ini kan kita adalah Komunitas Indonesia. Dan tanpa berlama-lama kita bakal langsung menuju ke game kita yang keempat. Kita langsung menuju ke Erangel. Yap, kali ini flight path-nya dari arah Gatka menuju ke arah Kameski agak sedikit sulit tentunya untuk tim-tim yang mempunyai drop zone di arah SMB ataupun di arah Milta. Yang tentunya nanti bakal bentrok untuk memperebutkan vehicle dan menuju ke drop zone awal mereka. Betul, ini sebenarnya fair untuk bagian tengah atas, tapi untuk turun di bagian Novo, Farm mungkin harus menyambung sedikit kembali, tapi tanpa adanya grup A, berarti Farm, School, Gatka, dan juga Supply Bank turun mana biasanya? Supply Bank itu agak sedikit ini sih, berpindah-pindah tempat sih kalau dilihat ya. Kalau di kala itu ya, mereka masih rebutan sama Alter Ego. Dan tentunya dengan kondisi seperti ini, kita lihat dari GD akan seperti biasa mereka akan turun di arah Primordial, Livescape. Mereka melepas mansionnya atau sekitar shelternya mereka lepas. Mereka lebih memilih turun di sekitar quarry. Scrapping area quarry memang hal yang sering dilakukan oleh pemain-pemain dari Livescape. Dan mengingat pembicaraan kita sebelumnya, Supply Bank. Turun di arah mana mereka kira-kira? Kalau lihat di arah Gergopol sih udah mulai ada padat penduduk ya. Onyx, Aura, terus ada Maruzama juga yang mengamankan daerah Gergopolnya. Mungkin bakal chaos di sekitar kontainer dan juga perumahan sih. Dan sekitar hospital lah, karena ada dua tim yang cukup dekat, Onyx dan juga Maruzama. Betul, ini kan banyak banget yang kosong nih dari area Gatka, School, Farm, mungkin dari SBG bakal ambil Farm. Karena masih cukup kosong juga. Iya, kosong ya soalnya nggak ada Bigetron untuk grup A tidak bermain. School juga menjadi area yang kosong, banyak lah drop zone yang ditinggalkan dari grup A tentunya karena grup A tidak bermain. Ingat sekali lagi tidak ada grup A berarti tidak ada Bigetron, tidak ada RRQ, Supply Bank. Oh, Supply Bank nggak ada. Oh nggak ada, berarti yang sama Zone juga nggak ada. Iya Zone, berarti ya Gatka, daerah Farm, dan juga School. Yep. Cukup banyak sih tempat-tempat sentral yang enak yang cukup kosong nggak dia. Ya betul sekali dan ini dia. Pochinki yang ditempati oleh DU, kita tahu lah di beberapa momen PMPL mereka tryhard banget untuk mempertahankan drop zone mereka di Pochinki. Tapi kali ini mereka benar-benar mendapatkan area Pochinki dengan 100% tanpa gangguan dari tim-tim lain. Betul. Dan Dewa kan ini masih ada chance untuk mengamankan posisi di 16 besar bersama dengan tim Boom juga. Tapi pasti ya dari total 2 pertandingan akan ada tim-tim yang memainkan last match mereka. Ya pada game kali ini gitu. Karena Betul. ini bener-bener udah tinggal game 4 dan juga game 5. Yap, dan lu lihat nih, poinnya Boom sama DU itu sama-sama mendapatkan 27 total poin. Iya. Yang membedakan mereka mungkin dari placement yang sudah mereka dapatkan, makanya DU yang ada di bawahnya Boom. Karena seperti yang udah sering diomongin juga, bentar, sebelum membahas itu tapi sudah ada pertempuran antara Bonafide dan juga NFT di mana Ramones yang terpick off dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk Bonafide. Oh kayaknya tim NFT ngambil School deh. Oh dan ada tim yang berpikiran sama seperti itu juga. Enggak, BFD emang ngambil area itu. Kan Oke. BFD kan Rozok kan. Lalu mereka biasa suka ngambil scrappingnya rumah mereka kanan. diperluas berarti ya. Nah, itu dia. Kalau tabrakan bom-bom kar antara aimbot dan juga satu pemain dari tim Takai Kean. Untungnya sama-sama nggak punya senjata, jadi hanya tempel-tempelan kendaraan aja. Ya, tadi gue kira mau ditahan kayak gitu karena ada follow up yang bakal dilakukan. Tapi ternyata tidak ada follow up sama sekali untuk kedua tim ini. Mereka semua belum ada yang memiliki weapon yang proper untuk melakukan fight di early gamenya. Dan fokus untuk menuju ke checkpoint mereka. Tapi lihat, udah mulai balapan kembali di belakang. Kean ada 2 pemain dari Void dan kali ini ada weapon dipunya. Apakah bakal ditembak? Tapi shotgun. Bukan tembakan yang bagus untuk bermain kejar-kejaran dengan vehicle. Betul, tampaknya Kean juga mendengar tembakan pistol, tembakan shotgun yang dilontarkan, tapi akan langsung pindah posisi. Tapi kali ini dari serang Gremori sudah megang sniper, akan gak kena? Oh Nggak. Percobaan berikutnya. kena. Satu kali lagi. Oke. Ente. Tapi hitungan gue pas banget ya. Satu kali lagi beneran dilakuin, satu kali lagi. Gak apa, nice try. Itu kalau kena itu bonus dia. Tapi kalau kena pun wajar karena tidak memiliki scope dan harus menembak kendaraan yang lagi melaju dengan cepat. Yep. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan pastinya. Dan menuju ke arah Void lagi, di mana mereka ke arah Milta tanpa gangguan sama sekali. Sementara Circle tadi kalau nggak salah menuju ke bagian kiri, Flo. Masuk Veripier dan juga Primordial serta Quarry untuk Circle yang pertama. Betul, tampak kebenaran dari tim NFT mengambil area-area dari School juga apartemen, mengingat tidak ada tim RRQ Rio kali ini. Dan ya harusnya cukup enak sih mereka dari tim NFT karena zona pun gak terlalu ribet pada kali ini. Cuma mungkin dari tim NFT belum mempertimbangkan spawn-spawn kendaraan juga
gerakan-gerakan dari tim sekitar mereka. Karena BFD sekarang tahu Oh penghuninya iya ini betul. bukan orang biasanya. Betul. Jadi dari tim NFT harus waspada karena BFD ini mengetahui lawannya mungkin gak terlalu hafal dengan kondisi sekitarnya, langsung mulai bermain lebih agresif dengan mengunci pergerakan mereka di atas high ground-nya. Iya, soalnya jarang loh hal seperti itu dilakukan sama Bonafide untuk mengirimkan satu pemain ke arah water tower-nya untuk ngintip keadaan di area school-nya. Betul. Tapi kita bakal lihat juga dari Eagle 365 sebelum rotasi tepat di bawahnya area Pochinki kali ini. Betul. Dan sudah mulai mencari tempat-tempat yang sekiranya enak untuk pergerakan mereka di next zone-nya. Yes, dan ini tentunya akan membuat beberapa pergerakan dari NFT sedikit terhambat ya, karena mereka sudah kehilangan satu pemain mereka, apalagi Ramones. Mereka kalau dari segi looting kayaknya udah cukup nyaman, di mana Drone sudah memiliki vest level 3, helm level 2 dengan lootingan yang begitu yahut, mungkin tinggal mencari untuk satu weapon lagi. Karena tadi kalau nggak salah ada DBS deh yang dipegang sama Drone. Untuk jarak medium kayaknya masih kurang. Tapi kalau buat close combat apalagi untuk melakukan happy birthday, DBS menjadi weapon yang mungkin menjadi unggulan. Betul, tapi kita bakal juga dari tim GD, mereka juga mulai terpantau sedang rotasi, DU adem-adem aja, tampaknya nggak terburu-buru juga untuk pindah posisi. Mengingat mereka baik lagi adalah tim yang mengambil pusat dari Renggal itu sendiri. Wah lihat, itu kosong banget. Beberapa poin yang sering kita bahas untuk di rumah 12 ataupun di mercusuar untuk jembatan sebelah kiri dan juga beberapa checkpoint yang ada di arah jembatan sebelah kiri masih menjadi area yang kosong. Sementara Takai yang sudah mulai melakukan pergerakan sedikit demi sedikit kayaknya akan mendapatkan beberapa checkpoint karena rumah 12 tuh dari posisinya itu enak banget loh untuk dijadikan checkpoint loh. Betul banget, tapi kita bakal lihat juga dari tim Takai, mereka sudah mengambil bagian selatan ke arah rumah 12 dan mungkin mereka akan set up di daerah-daerah tersebut. Tapi di lain sisi kita bakal juga beberapa tim masih bermain dengan santuy. Kali ini ada Boom, ada juga Nero dan juga Victim, dan ada tadi Alter Ego yang masih jauh dari area zona pertama dan masih bermain lebih hati-hati kali ini. Hingga masuk ke menit ke 6.45 baru satu player dipulangkan ke arah lobby, tapi tampaknya Boom menembakkan tembakan yang cukup menyulitkan dia kali ini. Ya, udah mulai ketahuan tapi pemain dari Maruzama Mizu di bagian sebuah shake. Seorang diri aja, sementara pemain-pemain dari Maruzama yang lainnya berada di bukit belakangnya Mizu. Backup mungkin ada dilakukan, tapi apakah akan maksimal untuk memberikan tekanan ke arah Booms? Pemain dari GD yang sudah mendapatkan sebuah broken shake. Pemain-pemain dari GD juga sedang dalam split position. Mereka tidak dalam satu area yang sama, namun saling membackup dari beberapa titik yang sudah mereka tentukan, termasuk Daybot. Kali ini yang masih mencari beberapa setup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Maruzama. Baru satu pemain yang dipulangkan ke arah lobby, yaitu pemain dari NFT. Belum ada fight intense lagi yang terjadi, mungkin karena memang tinggal 2 game lagi Flow, makanya semua tim menurunkan tempo untuk memaksimalkan poin yang bisa mereka dapat. Ingat, 2 game terakhir, walaupun gapnya tidak terlalu jauh untuk tim-tim yang berada di bagian papan bawah, tapi mereka butuh tetap mereka butuh poin untuk maju ke Super Weekend pertama. Ingat, poin lolosnya untuk ke babak grand final bukan dari weekdays tapi dari Super Weekend. Betul, tapi kita paling juga dari tim Maruzama kali ini bakal coba untuk mengamankan poin-poin tambahan juga. Maruzama salah satu tim yang masih berjuang juga ya untuk mempertahankan posisi mereka di top 16 kali ini tentunya. Yep, betul sekali. Onyx udah aman banget ya. Kalau kita ngelihat beberapa tim yang udah ada di bagian papan tengah ke arah atas mungkin sampai di peringkat ke 12 kayaknya udah aman, atau ya 12 sih menurut gua sampai NFT. Iya, itu Dengan cukup aman sih. 41 poin. Cukup aman banget. Kecuali tiba-tiba serentak tim-tim di bawahnya main bagus semua. Ya, atau game changingnya itu kalau misalkan ada tim yang di bagian papan bawah tiba-tiba WBC-nya dengan jumlah poin eliminasi yang menakjubkan. Iya, itu bisa juga. Tapi baik lagi, satu tim doang nggak masalah. Andai kan kalau misalnya di 2 game ini ada 5 tim dari bawah, dia mainnya bagus banget. Yep. Itu baru memperrepotkan tim-tim yang ada di peringkat 12. Tapi kalau semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah terjadi beberapa hari ini, mungkin sampai dengan tim NFC udah cukup aman lah. Betul. Akhirnya pecah. Tapping dari yang dilakukan antara GD dan juga Maruzama pecah, di mana GD berhasil menjatuhkan satu pemain dari Maruzama. Namun belum ada setup push yang mereka lakukan karena Star masih berada di bagian belakang dan through the smoke hit. Dia masuk bahkan headshot, mendapatkan sebuah confirm kill. Langsung begitu saja poin pertama untuk GD. Tidak hanya itu, bahkan dari GD juga berhasil mendapatkan sebuah knockout lagi ke arah tim Maruzama. Betul, kita pakai juga dari tim GD tampaknya dengan 4 member yang masih utuh bisa juga ngeflank ke arah anggota Maruzama yang lainnya, di mana Kenot masih dalam posisi knockout dan Mizu dan Ciel terpaksa untuk reposition kali ini tapi terus diperangkap oleh tim GD. Iya, udah di sandwich. Kalau kita perhatikan ke arah minimapnya, ini 3 angle untuk
men-sandwich setup dari Maruzama. Bukan hal yang mudah untuk lolos ketika sudah ada tim yang melakukan setup dari 3 sisi. What a nade dari seorang star mendapatkan Mizu. Satu persatu mulai tumbang. Tinggal satu player aktif dari Maruzama. 3 diantaranya sudah menghilang. Tinggal dicari keberadaan CL di arah Mara. Tapi sepertinya dari GD mereka tidak ingin mencari. Mereka sudah puas dengan 3 poin eliminasinya. Tinggal melakukan looting. Tapi tetap tidak boleh lengah kalau semisalkan ada third party yang datang atau ada tembakan dari CL. Hanya ada sebuah batu kecil dan dicari dong sama Nichil. Iya, dicari, dinaikin high ground-nya, coba untuk menghabiskan anggota attack dari tim Maruzama. Tapi itu dia, Takai tampaknya terobos aja lah lewat tengah-tengah dari tim lawan. Dan sekarang langsung menuju ke arah open field, mungkin akan melihat ke sekitar mana rumah yang dapat diisi secepatnya. Gila, ini GD mainnya agresif banget. Mereka meningkatkan gameplay mereka untuk bermain lebih agresif di game keempat atau match keempat hari ini. Karena mereka butuh banget poin sih. Mereka ada di peringkat 15 dengan 34 total poin, tipis banget dengan poinnya Boom dan juga DU yang ada di peringkat 16 dan juga 17. Betul, kita bagian juga dari tim GD tampaknya sudah melakukan setup juga. Dan CL masih terus bermain petak umpet kali ini ya. Bertahan di balik batu dan lagi cosplay rumput aja sementara waktu ini. Ya, dan Daybot masih tenang, tidak terlalu banyak pergerakan yang dilakukan oleh seorang Daybot. Sementara Grimory dari Takai belum mendapatkan poin eliminasi untuk tim Takai. Bergerak pelanan pasti saat ini untuk tim Takai. Dan kalau kita lihat ya, tadi memang dari semua tim sudah bermain dengan sangat maksimal dengan rotasi dan juga menentukan menuju ke arah checkpoint berikutnya, Flo. Betul. Terlihat beberapa tim sedang coba untuk melakukan rotasi dan tampaknya sudah back to the game kali ini, di mana kita bakal lihat dari tim Takai. Tampaknya bakal bertemu dengan tim kiri juga, hantam-hantaman berebutkan compound yang sama dan seorang Booms bakal tersungkur ke arah tanah. Dari Kian lagi mencari angle juga, coba untuk menumbangkan seorang Booms dan tampaknya tahu di mana dia sedang di revive. Betul, bahkan Nichil akan memberikan follow up dari arah belakang. Smoke sudah mulai dilempar, 2 pemain sedang terknock-out, akan melakukan movement yang lincahkah kali ini dari seorang Nichil berada di balik sebuah kontainer biru. Dan What a Nits mendapatkan 1 persatu pemain. 1 dipulangkan ke lobby, 1 pemain terknock-out. Ini sebuah keunggulan untuk tim Takai. Mereka sudah mulai ngepres ke arah pemain dari Genesis. Dogma ini bakal berbahaya untuk GD Gits. 1 persatu mulai tumbang. Nichil memberikan covering fire. Grimory tumbang namun masih ada 3 pemain yang lainnya. Sementara GD hanya menyisakan seorang Nichil. Sudah ada smoke yang di pop up kali ini. Molotov belum dilempar. Sedikit membatasi pergerakan dan membutakan dengan menggunakan smoke. Tapi Nate-nya berhasil ternyata. Itu bukan smoke melainkan granat yang dilempar oleh seorang Nichil tanpa dimasak dan berhasil mendapatkan 1 knockout. Tempo dari Takai kembali menurun dan berhasil membuat seorang Nichil selamat. Betul, Nichil akhirnya kali ini tarik mundur coba mengamankan posisinya, tapi dari tim GD tinggal menyisakan 1 member terakhir mereka. Sedangkan dari Takai mungkin ada senangnya juga di mana member mereka akan knock tidak di-end oleh seorang Nichil. Betul, itu akan membuat mereka bisa melakukan reset untuk setup yang dilakukan sama tim Takai. Sudah mendapatkan 3 poin eliminasi dan tidak ada satupun pemain mereka yang dipulangkan ke arah lobby. Tadi ada 2 yang kenok tapi masih bisa diselamatkan. Betul. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Takai. Setelah mereka fight cukup panjang, untungnya tidak ada player yang tumbang. Kali ini mereka bisa reset kembali dan mereka masih masuk ke pinggir-pinggiran zona untuk nextnya. Masih cukup aman juga untuk sementara waktu ini. Di lain sisi, kita sudah ada 2 tim yang tinggal last man standing. Memang dari jumlah tim masih utuh 16-nya. Betul, dan lihat dari Alter Ego mereka juga sudah mulai konvoy, mereka bakal berpindah menuju ke arah checkpoint berikutnya. Di mana ada, siapa tuh yang ngebuka arena Alter Ego? Siapa tadi yang paling depan ya? Gue gak terlalu melihat, Super Una berarti ya? Mengambil gorong-gorong di area Pochinki ya? Nichil memang selamat tapi di bawah kakinya berpijak. Di lantai satunya betul ada 4 pemain dari Aura sedikit dibatasi pergerakan dengan melakukan lemparan molotov ke arah tangga. Tapi apakah Nichil bisa melakukan clutch? Ini bukan hal yang mudah, yang mereka hadapi adalah Aura. Mulai naik ke bagian atas menuju ke arah rooftop. Bukan rooftop tapi ke arah atap. Mengamati pergerakan demi pergerakan yang akan dilakukan oleh tim Aura di bagian bawah. Betul, tampaknya dari Aura pun masih sedikit ragu di mana posisi seorang Nichil. Karena Nichil stepnya kedengeran tapi hanya di atas. Nggak tahu persisnya di mana. Dan dari tampaknya dari seorang Jaxi bakal menggunakan baginya untuk muter. Dan Nichil membuka tembakan. Dan tampaknya base dari seorang Jaxi berhasil kali ini menemukan posisi dari seorang Nichil. Ya, tapi ada tembakan dari Bonafide yang ada di bagian atas, malah ternyata tumbang terlebih dahulu. Jaxi menjadi santapan lezat untuk King Kong yang ada di bagian perbukitan. Bahkan Nichil juga berhasil diamankan. 1 pemain dipulangkan ke arah lobby, bahkan 1 tim pertama yang dipulangkan adalah GD Gits. Dengan kondisi di mana Aura
Sakura mendapatkan tekanan dari Bonafide. Ada Takai juga di sekitar mereka. Apakah Takai bakal join? Karena dari Bonafide mereka melakukan setup demi setup. Langsung saja melakukan follow up ke bagian tertinggi dari bukit yang mereka tempatin. Tidak dibiarkan celah untuk tim Takai naik ke atas. Bahkan Ken hanya membuka rotasinya sampai setengah dari perbukitan ini. Betul, ini dari BFD sudah masuk ke area setup mereka di pinggiran dari high ground-nya. Dan pasti mereka punya angle shoot yang sangat enak untuk ke arah tim Aura. Tapi dari Aura sudah berhasil juga nge-reverse seorang Jexi. Tampaknya Jexi tidak bisa di-end oleh BFD. Dan mungkin BFD akan mikir sekali dua kali lagi kalau pengen nge-rush ke arah bagian bawah. Karena posisi mereka enak banget nih high ground. Tapi pergerakannya makin ke bawah. Makin ke bawah, sudah mulai turun dua pemain dengan menggunakan vehicle. Dan ada distraction dari seorang bots yang ditinggalkan di arah perbukitan. Tapi di arah yang lain, Skylight. Ini kayaknya bakal komit sih bersama dengan tim Onyx. Ada Smith yang sudah low HP-nya. Harus mendapatkan sebuah momentum untuk melakukan healing. Tapi untungnya cukup banyak area-area yang bisa menyembunyikan posisinya. Jadi harusnya aman. Tapi granatnya tadi matang betul. Mendapatkan sebuah knockout. Slayernya tumbang. Ada flank yang bakal dilakukan. Tapi spotnya ketahuan. Langsung direspon dengan cepat oleh seorang Pinky. Kembali menguasai daerah ini. Tapi tidak boleh terlalu lama. Ingat, Blue Zone yang ketiga sudah mulai mendekat. Ya, kita juga dari pergerakan tim Onyx kali ini sudah mulai bersiap-siap untuk langsung nge-push ke arah tim SG karena zona sudah mulai menghimpit mereka dan timing mereka masuk ke arah play zone akan sangat terhambat oleh tim-tim lain juga. Zona keempat sudah terbentuk dan jaraknya 500 meter, bukan jarak yang dekat. Smith di balik asap sedang melakukan healing, terdengar peluru tembakan seorang Nick dan malah bisa menumbangkan Nick sebelum dia ditumbangkan oleh player Onyx lainnya. Betul, tapi langsung aja ada follow up yang begitu cepat dari seorang Casey dan kali ini harusnya Nick akan bisa untuk diselamatkan. Jersey pun sedang dalam kondisi terknockout. Ini akan membuat Skylight kehilangan dua pemain mereka. Pinky pun dalam kondisi yang galau antara revive atau rotasi, tapi kayaknya bakal dimundurin sedikit dan perang terjadi di arah yang lain. Eagle bakal close combat 1 lawan 2. Just Space-nya tumbang tapi bakal ada follow up lagi yang akan datang dan sepertinya Takai akan diratakan. Satu pemain mereka pulang ke arah lobby, tinggal 3 player aktif untuk Takai. Betul, tampaknya Eagle masih bisa bertahan juga di dalam satu area shack mereka. Kita bakal kayaknya juga dari Crush masih coba untuk menembak ke arah Eagle yang cukup terpencar posisinya. Dari Takai kan nih masih punya 3 member tapi mereka belum secara utuh masuk ke area zonanya. Ya, bahkan Skylight sudah dipulangkan ke arah lobby. Ada Nick juga termakan oleh Blue Zone karena sudah semakin menyakitkan dan zona condong sedikit mengambil bagian dari arah Pochinki. Apakah kita akan melihat zona menuju ke bagian perkotaan untuk yang pertama kalinya? Ya, kita bakal lihat nih apakah bakal ke Pochinki, tapi kalau lihat arah zonanya memang ini mayoritas mengambil open field. Yep. Tapi kita nggak tahu, namanya PUBG Mobile, zona tuh cukup random. Yeah. Cukup random. So kita bakal lihat nih apakah bakal menuju ke arah open field yang merupakan mayoritas atau bakal kelempar kanan atas dan menuju ke arah Pochinki. Iya, ini antara ke arah Pochinki atau ke arah Bukit Kembar di bawahnya Pochinki. Di mana ada satu tim tuh yang warna hijau, Boom ya. Boom sudah berada di perbukitan kembar tersebut. Dan Eagle juga melakukan pergerakan pelanan pasti karena pergerakan mereka tidak terlalu mudah. Sudah ada beberapa tim yang akan memotong rotasi mereka. Dan juga dari Takai kali ini yang cukup dekat dengan Eagle 365. Tapi Boom di tempat yang begitu nyaman ada sedikit gangguan yang diberikan oleh tim Nero. Namun Nero juga nggak bisa fokus ke arah Boom terlalu fokus lah, intinya nggak bisa terlalu fokus ke arah Boom karena ada gangguan juga dari bagian belakang. Ada Livescape yang sudah mulai memantau pergerakan dari tim Nero. Smoke sudah mulai di pop up kali ini untuk membatasi pergerakan dan membatasi view yang dipunyai dari tim Livescape. Betul, pertama kali dari Livescape tidak mengetahui bahwa ada tim Boom juga yang menghinggapi area tersebut sehingga mereka perlu berhati-hati jangan sampai mereka terlalu terbuka dari angle Boom juga. Sembari kita bakal ada anggota-anggota Livescape lainnya langsung lewat mengikuti komando dari seorang Kato yang ngebuka jalan terlebih dahulu. Ya, tapi cukup berani loh untuk pemain dari Nero ini memberikan open fire-nya ke arah rotasi dari tim Livescape. Dia nggak memikirkan kalau misalkan Boom sadar ada kedatangan tim Nero di kaki bukit yang sudah mereka tempatin saat ini. Ada mengirimkan satu pemain untuk membantu Ken di bagian bawah, berarti ada dua setup yang dilakukan oleh Boom. Ponbit juga akan menyusul, di mana Ikyar yang bakal ditinggalkan sendiri untuk berada di bagian atas dari perbukitan ini. Ini chaos banget sih, 3 tim dengan jarak yang begitu dekat. Betul, ini masuk ke zona keempat tentu adalah zona perang di mana semua tim yang berdempetan akan coba untuk merebutkan area-area yang sekiranya enak untuk next step-nya mereka. Wow. Nero sudah mengambil di bagian lower ground-nya, di atas mereka juga ada Livescape, di bawahnya Livescape juga ada Boom. 3-way showdown yang mungkin akan mengakibatkan cukup banyak player berjatuhan masuk ke zona kita yang kelima kali ini. Ya, tapi gue suka dengan apa yang dilakukan sama Boom Flow. Begitu ngelihat ada 2 tim yang bergerak ke arah mereka, mereka langsung repositioning posisi mereka supaya nggak ke sandwich. Karena Livescape ambil kanannya Boom, terus ada yang datang dari arah bawah. Kalau misalkan dari Boom nggak pindah, mungkin mereka bisa dipulangkan ke lobby dengan cepat. Betul,
Betul, mereka memberikan tempat terenak kepada tim yang Betul. perang. Lalu mereka ngambil tempat di sisa aja, nggak apa daripada gue tersandwich di antara dua tim yang lagi utuh-utuhnya. Wah, dan posisi Boom untuk saat ini mereka masuk ke dalam zona dengan mereka mempunyai compound. Itu kalau nggak salah tempatnya Boom punya compound deh. Itu ada compound, itu ada daerah, ada rumah yang bisa dikuasain dan juga ada beberapa broken wall yang bisa menutup angle dari arah Pochinki tentunya. Sementara Livescape kedatangan tamu lagi karena Nero sudah mulai memperlebar daerah kekuasaan mereka dan sudah mulai ketahuan. Satu pemain mereka, Larry, berada di bagian sebelah kiri dan di arah lain ternyata Maruzama bakal nembak langsung menuju ke arah pemain dari tim Takai namun belum mendapatkan sebuah knockout. Cicilan damage yang begitu besar tapi Chill harus bergerak dan sepertinya Chill akan dimakan oleh Blue Zone. 13 tim tersisa kali ini dengan kondisi Livescape yang masih melakukan lock angle-nya ke arah Nero. Ini bahaya banget untuk tim Maruzama, mereka kehilangan satu game kali ini dengan 0 poin total yang mereka kantongi. Dimana mereka sementara lagi fighting juga untuk dapetin slot di 16 besar. Betul, ini kayaknya bakal terjadi fight besar di bagian papan bawah untuk mendapatkan slot ke arah Super Weekend ya. Tapi offside position Livescape. Satu pemain mereka tumbang, trade knock antara Livescape dan juga Nero. Smoke sudah mulai di pop up, ada 3 smoke yang sudah dikeluarkan di bagian depan membatasi pergerakan dan juga membatasi angle view. Bahkan kali ini bertambah 4, 5, 6, 7 smoke sudah mulai di pop up di sekitar Livescape. Granat sudah mulai dilemparkan, tidak ada splash damage yang masuk terlalu dalam. Tapi di arah yang lain, Jaden berhasil mendapatkan satu pemain dari Eagle 365 dan ada granat yang begitu matang namun masih belum on point ke arah dua pemain Nero dan Aura. Ini dia fight yang sempat tadi dimention oleh gua, di mana satu persatu juga sudah mulai tumbang kali ini. Jason sudah dipulangkan ke arah lobby, sementara Eagle masih harus melakukan revive ke arah Just Space. Linpick tipis dengan timing yang begitu tepat namun tercover oleh Bagi. Sayangnya pelurunya semuanya nggak masuk ke arah tim Aura, di mana satu pemain mereka sedang melakukan pergerakan tapi Jaxi akan langsung tabrak dengan menggunakan AKM dan Jaxi yang berhasil diamankan oleh seorang Alpha. Masih ada kelas combat, reload dilakukan tapi ternyata timingnya tidak tepat. Eagle rata dan pulang ke lobby. Tapi lihat di belakang BFD join the fight, mereka mengetahui bahwa ada tim Aura yang sedang dalam kondisi tidak sehat dan langsung disamperin juga di lain sisi dari Void, meng-clear juga pelan-pelan area mereka, tapi dua player mereka knock out dengan Hexa sekali ini. Tapi Aimbot datang untuk meng-trade lawannya, tapi harus menghadapi dua player dari tim Nero kali ini. Aimbot maju ke depan dengan tembakan Rambo, tapi knock out juga kali ini. Tampaknya benar-benar rusuh dari semua angle fight-nya. Iya, tapi ini menjadi hal yang tidak imbang karena tinggal 3 lawan 1 dan Ranjit pun bonyok. Nero pun pulang ke arah lobby. Void juga sudah rata. Kali ini satu persatu pemain mereka mulai tumbang. Tinggal satu pemain terakhir dari tim Void yang ada di bagian bawah. Terspot dengan sangat jelas angle yang free. Se-free-freenya maybe meratakan rekan lamanya. Betul, tapi coba lihat dari tim DU tampaknya ini area kota mereka. Pochinki masih bertahan juga hingga top 8 di mana Aura tumbang di posisi ke-9. 8 tim tersisa, 20 yang masih live. Memang juga dari tim AE tampaknya tertangkap full oleh DU, tapi Hans tidak menyadari bahwa bawahnya kebakar. Dia turun dan malah terkena damage dari Molotov dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Betul, DU hanya menyisakan satu player aktif di mana dua pemain lainnya butuh diselamatkan dan untungnya mereka mendapatkan sebuah area yang cukup nyaman dengan ada setup di bagian gorong-gorong ini. Satu persatu sudah mulai di-revive dan kali ini DU akan bangkit lagi dengan 3 pemain mereka. Tapi gimana cara mereka masuk ke dalam zona? Mereka harus meratakan Alter Ego Limax yang cukup dekat jaraknya dengan tim DU. Ya, kita balik juga kali ini dari pergerakan tim DU. Mereka masih coba untuk men-clear tim Alter Ego yang kali ini menjadi saingan mereka maju ke arah zona. 2 bom dilempar sekaligus, kali ini ke arah depan. Dari seorang Okiozora juga melempar Molotov, tapi tampaknya kurang jauh ke arah belakang lemparannya. Ya, tapi pergerakannya sudah mulai dibatasi dengan adanya Molotov yang dilemparkan tadi. Namun belum on point, belum ada yang kenok, malah kenok di arah yang lain ketika Bodofight sedang bertemu dengan tim Takai. Satu pemain Takai lagi-lagi tumbang dan butuh diselamatkan. Hanya ada Hades yang jaraknya cukup jauh untuk menyelamatkan rekan yang sedang terknock out kali ini. Tapi kalau kita lihat dari NFT, kondisi mereka prima banget dengan setup 2-1 yang mereka lakukan saat ini. Livescape pun sedang dalam proses saling menolong karena satu pemain dari Livescape sedang terknock out. Tapi Hades sudah mulai melihat ke arah bawah dan free shoot ke arah Katau. Free, se-free-freenya langsung knock and valid, no debat dilakukan oleh seorang Hades. Ya, depan diri pergerakan seorang Ikiar akan menembak ke arah depan, dimana kita bakal lihat dari tim DU tampaknya cukup tersandwich dari beberapa angle-angle tim lain. Tapi dari Boom memang free banget sih. Tidak ada yang mengganggu mereka, tidak ada yang mempress mereka, tinggal Livescape yang tepat di belakang mereka lagi nge-front kali ini. Ya, apakah akan diketahui posisinya? Tapi sepertinya Takai dengan last man mereka agak kerepotan karena mereka juga butuh bergerak untuk
untuk masuk ke dalam zona, tapi Livescape akan membatasi pergerakan dari tim Takai. Tapi Toms di arah yang lain berhasil diamankan. Boom sudah mulai ngepres keluar dari kompon mereka untuk mengganggu pertempuran antara Livescape dan juga Takai. Satu persatu sudah mulai naik ke bagian atas, bahkan Boom lihat barikade mereka begitu rapi dengan forwarding vehicle yang mereka lakukan di bagian bawah dari perbukitan ini. Betul, kita bagian juga dari rapi banget. tim yang masih bertahan. Boom, merapikan barikade mereka dengan sangat baik hingga tim-tim lain akan sangat sulit nge-push mereka di bagian bawah. Tapi lihat, dari seorang Audrey mulai mengambil sisi belakang di mana NFT Flippy masih melakukan proning bersama dengan seorang drone kali ini. Wah, Boom masih nyayur loh. Ini angle yang benar-benar nikmat banget dari Boom Esport. 7 poin eliminasi sudah mereka kumpulkan dengan kondisi 4 tim yang tersisa. Boom menjadi satu-satunya tim dengan kondisi pemain yang masih prima. 4 pemain mereka masih utuh sejauh ini. Betul, kita bahas juga dari seorang NFT Flippy harus bertahan menghadapi Audrey dan juga Maybe yang langsung nge-push ke arah depan. Tapi drone dari posisi Crossfire yang menemukan 2 target yang langsung menemukan Livescape di posisi keempat. Mereka nggak menyangka ada drone dari posisi angle shoot yang berbeda. Betul, itu double pick yang perfect banget dilakukan sama tim NFT. Wow, what a nice setup dari NFT berhasil melumpuhkan pemain-pemain dari tim Livescape. Betul, itu perfect banget sih. Langsung melumpuhkan tanpa dikasih kesempatan untuk melawan. Tapi dengan drone buka tembakan, dengan Flippy buka tembakan, tampaknya boom, menyadari bahwa ada 2 player lagi menyelinap di area mereka. Ya, tapi kali ini dari NFT mereka tidak ingin menahan tembakan mereka lagi. Langsung ada respon cepat dari seorang Flippy untuk menembak ke arah pemain dari Boom. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockpad dan sudah mulai ada vehicle yang bergerak. Ikyar menuju ke bagian smoke yang sudah di setup kali ini. Apakah akan terlihat dan direspon dengan baik? Karena dari Bonafide juga masih memberikan distraction shoot dan kali ini sudah mulai memberikan tekanan dari arah yang jauh. 5 poin eliminasi sudah dikumpulkan oleh Bonafide dengan kondisi kali ini tinggal 3 tim yang tersisa. Bonafide yang paling bonyok karena hanya menyisakan 1 pemain mereka yaitu Bots. Betul, kita bahas juga dari seorang Bots pastinya menembak ke arah depan tapi dia harus maju ke depan dengan area yang cukup jauh di mana Boom sudah mengetahui posisi dia sudah mulai menembak juga, tapi NFT tampaknya langsung menggunakan kendaraan juga maju ke depan dan coba mengambil space tepat di depan tim Boom kali ini. Betul, belum diketahui sepertinya posisi setup dari tim NFT. Flippy masih dalam posisi proning tapi Bot sudah mulai ketahuan dan terespon dengan sangat jelas. Ikyar harusnya tahu di bagian bawah ada 1 pemain dari NFT tapi terlebih dahulu untuk memulangkan Bonafide karena lobby ini harusnya bakal menjadi WWCD untuk Boom. 5, 8 bahkan kali ini 9 poin elimination. Winner chicken dinner untuk Boom Esports di game yang keempat. Yes, di kala mereka lagi membutuhkan poin, mereka berhasil mengantongi WWCD plus juga 9 eliminasi sekaligus mendapatkan total 24 poin yang pasti akan menyelamatkan mereka keluar dari area merah kali ini. Betul, ini Boom akan sangat terselamatkan, dia bakal langsung naik ke bagian atas, tapi apa kabar dari